Islam garis keras. Tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan mereaction satu video dari Tasik Ngaji. Teman-teman sekalian, ramai sekali penontonnya karena thumbnail dan juga judulnya itu bagus gitu ya, menarik perhatian. Dan tentu saja yang banyak menonton adalah dari pihak muslim sendiri ya. Nah, dia mencoba menjawab ya, permintaan dari tiga murtadin ya. Ada dari tanpa ragu Pendeta Saiful Ibrahim dan seorang perempuan di cuplikan video tadi teman-teman sekalian. Mereka buat gambarnya itu ya benar-benar kacau katanya, langsung diajab oleh Allah katanya, langsung dijawab oleh Allah ya. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik supaya kita itu tahu gitu ya, mana yang tepat ajabnya ini. Ketika ada yang minta ajab Allah SWT, Tuhannya umat Islam, lalu sampai saat ini belum ada ajabnya itu. Ya, udah 22 tahun kalau perempuan tadi. Kalau Saiful Ibrahim sampai sekarang juga masih biasa-biasa aja, tidak ada apa-apa, minta ajab juga. Kemudian si tanpa ragu juga, yang menyebabkan nanti ya ada beberapa dari muslim ya sampai kentar-kentir juga gitu ya, karena tanpa ragu tidak mati-mati ya. Baik, sekarang saya mengajak kita dulu untuk menyimak videonya yang ada berikut ini. Islam garis keras. Tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu, ya mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya orang ini saja, seperti Saiful Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragu, kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, bahkan memberikan batasan waktu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang menariknya di sini bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu sangat luar biasa Allah taala mewafarkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang semacam ini. Wahum la yash'urun, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini sangat menarik jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala kaum musyrikin dan kaum kafirin ingin agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, wahai Muhammad, berikanlah kabar kepada mereka bahwa azab itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan Anda meminta untuk disegerakan azab, kalau misalkan sudah waktunya, Allah akan tetapkan sendiri kapan terjadinya azab itu. Dan menariknya di sini, ikhwatillah, dalam ayat tersebut ada kata walayatiyannahu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan juga dari jawabannya terhadap ajab yang disiapkan oleh Allahnya. Teman-teman sekalian, tentu ini sesuatu hal yang
tidak menarik untuk kita bahas sebenarnya. Karena pada prinsipnya kita tidak membenarkan gitu ya orang-orang yang menghujat agama lain, menghujat kepercayaan agama lain. Namun tentu kayak Tanpa Ragi punya alasan tertentu, karena selama ini kan selalu dikatakan bahwa Tanpa Ragi kena ajab, kena ajab, kena ajab. Lalu Tanpa Ragi membuat satu video tantangan yang real ya, bahwa dia tantang dengan benar Allah SWT itu supaya Tanpa Ragi mati. Tapi ternyata Tanpa Ragi tidak mati. Demikian juga Bapak Pendeta Saiful Ibrahim. Selalu dibuat video di mana polemikus muslim seperti Julius AMC, si Ustadz Nandar, kemudian YouTube PI, dan Tasik Ngaji ini teman-teman sekalian. Mereka buat thumbnail ya. Kemudian ada Dodi, siapa namanya lagi itu ya. Suka bikin thumbnail yang memang jelek tentang Saiful Ibrahim. Akhirnya satu ketika Pendeta Saiful Ibrahim pun tantang Allah SWT supaya dia diajab, tapi tidak kena ajab juga. Kemudian si perempuan tadi teman-teman sekalian, saya baru tahu juga ya video ini. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik ya minta ajab dari Tuhan dan segala macam gitu ya untuk membuktikan mana agama benar dan tidak benar. Tapi ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas teman-teman, yaitu kalau misalnya kita bandingkan ya antara ajab Allah SWT dengan ajab Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Hukuman dari Tuhan Yesus Kristus itu kalau kita lihat dulu ya secara manusia kita saja. Beberapa waktu yang lalu itu seorang ustadz seperti Ustadz Agustan ya, dia mengkentutkan Alkitab dan minta untuk Yesus kutuk dia. Dia mati, dia bilang kita tunggu 1 bulan apakah dia mati atau tidak. Dan tidak sampai sebulan kawan-kawan, 2 minggu langsung kena stroke. Mati, tapi mati setengah. Tuhan artinya memberikan sebuah hajaran baginya supaya benar-benar menyadari hal itu dan menjadi kesaksian nyata bagi seluruh umat manusia, teman-teman sekalian. Sehingga dia tidak langsung mati. Ya, mungkin Tuhan sedang juga memberikan ya kesempatan baginya untuk bertobat, tapi ternyata tidak bertobat. Ya, 3 minggu kemudian akhirnya Agustan benar-benar mati. Lalu dibangun framing teman-teman sekalian. Oh, dia mati dalam Islam, kemudian dia itu tersenyum, ya beredar di mana-mana video-videonya. Ya, jadi mereka beralibi teman-teman sekalian. Padahal itu jelas-jelas hukuman daripada Tuhan. Ya, bahkan Bang Ade Armando juga sempat bahas itu, bahwa memang Agustan sedang dihajar oleh Tuhan. Ya, karena mengkentutin Alkitab. Dan teman-teman sekalian, banyak juga dari pihak muslim juga yang tidak membenarkan, bahkan mengutuk keras perbuatan daripada Agustan. Nah, terlepas daripada itu teman-teman sekalian, ya teman-teman yang bisa memikirkan sendiri ya dan memutuskan ya soal ajab-ajab ini, saya tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Namun dalam video Tasik Ngaji ini, saya mau membahas satu hal teman-teman sekalian, bahwa orang ini tidak suka ketika Islam dibahas. Tidak suka Islam dihina. Tidak suka kalau agamanya diinjak-injak. Tidak suka Al-Qur'annya dibahas di media sosial. Tidak suka nabinya yaitu Muhammad. Dia tidak suka jika itu dibahas di media sosial. Dia tidak suka Allahnya yaitu Allah SWT dibahas di media sosial. Tapi tidak sadar teman-teman sekalian, dan juga tidak mau tahu terhadap orang-orang Islam yang suka membahas kekristenan, menghina kekristenan, mengolok-olok Tuhannya orang Kristen. Ya, kami sebagai orang Kristen tidak memaksakan Anda untuk percaya kepada Tuhan kami. Tapi setidaknya Anda hargai dan Anda tidak boleh untuk menghina-hina, mengolok-olok. Ya, entah dalam bentuk lagu, entah dalam bentuk sindiran dan segala macam. Kalian hina-hina. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau diganggu, maka Anda jangan ganggu agama Kristen. Kalau bicara masalah ajab tadi ya, kalau saya lihat ya Allah SWT gagal teman-teman sekalian untuk mengajab Tanpa Ragi, perempuan tadi, dan juga Pendeta Saiful Ibrahim. Gagal total, sampai hari ini mereka masih ada kok. Dan mereka kasih batas waktu. Seharusnya kan mereka harus itu ya, seperti Agustan. Apakah sebulan saya akan mati? Ya jelas, Agustan sekalipun tidak mati langsung dalam 2 minggu, tapi ya ujung-ujungnya
anggaplah 5 minggu gitu ya. Agustan mati. Bukan hanya itu, istrinya juga mati. Jadi teman-teman sekalian, ajab kalau kita bicara masalah ajab, walaupun sebenarnya ini adalah ranahnya Tuhan gitu ya. Haknya Tuhan untuk pembalasan itu. Tapi ya kita lihat bahwa itu suatu hal yang terjadi. Dan apanya lagi? Siapa lagi? Ulama ya, Ahmad Dedan, ya, gurunya Zakir Naik. Kemudian ada seorang perempuan waktu itu juga, ya, dia hina-hina Tuhan Yesus Kristus. Ya satu keluarga mati pulang pulang dari pengajian kayak itu. Jadi teman-teman sekalian, tentu hal itu kalau kita mau lihat suatu kebenaran dari situ, ya kita bisa membenarkan kekristenan, kita bisa bangga dengan kekristenan kita. Tapi teman-teman sekalian, sekali lagi, tujuan saya buat video ini bukan untuk membandingkan ajab daripada Allah SWT dan juga Tuhan Yesus Kristus. Sama sekali tidak. Ya, karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak punya andil di sana. Tapi saya bahas hal ini, saya tertarik bahas supaya Tasik Ngaji ini teman-teman sekalian bisa berkaca gitu ya. Berkaca bahwa ternyata agamanya pun ya mengganggu agama lain. Contoh saja tentang Tuhan Yesus Kristus. Dicocok-cocokkan dengan Isa Al-Masih yang tidak mati di salib, yang lahir di bawah pohon kurma. Nah, dicocokkan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka menyerang Kristen. Padahal tidak nyambung. Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem, di kota Daud. Isa Al-Masih di bawah pohon kurma. Ya kan? Isa Al-Masih tidak mati di salib. Tapi Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Jadi tentu berbeda. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini tujuan utama ya, saya membahas video ini. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari tetap support kami untuk tetap tampil ya, untuk mengcounter ya tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang menghina-hina kekristenan. Kita memang tidak punya hak untuk membalas caci makian mereka dan kita demo, kita penjarakan mereka, lapor ke polisi dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita hanya sekedar meluruskan apa yang mereka tuduhkan terhadap keimanan kita. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.